Dari data yang saya kumpulkan ini terlihat jelas aktivitas atau kegiatan frekuensi Gibran itu menurun dan kemudian menimbulkan tanda tanya apakah ini memang sudah dibatasi. Atau kalau nggak dibatasi, mungkin memang sudah terbatas secara sistemik. Selamat malam semuanya. Sampai hari ini setelah Gibran membuat 5 video monolog di channel YouTube-nya, ternyata belum ada satupun orang yang mempertanyakan kenapa Gibran tiba-tiba bikin video YouTube. Kenapa Gibran tiba-tiba aktif sekali di YouTube dengan konsep video monolog dan penuh editan. Sangat niat sekali editannya gitu ya. Padahal wapres loh ini gitu. Sudah dilantik pada bulan Oktober 2024, tapi pada bulan April, hanya beberapa bulan setelah dilantik, tiba-tiba aktif di YouTube. Harusnya kan aktif sebagai wapres dong, bukan aktif sebagai YouTuber. Nah, tapi setelah 5 video Gibran itu muncul, gak ada orang yang peduli, gak ada orang yang bertanya kenapa Gibran tiba-tiba aktif di YouTube. Padahal kalau para pendukung Gibran itu tahu, saya termasuk menjadi salah seorang pendukung Gibran dulunya, kan kita bisa paham dan tahu karakter Gibran itu seperti apa. Gibran itu bukan orang yang suka bicara atau diskusi dengan orang gitu. Makanya jarang tuh ada diskusi dengan Gibran. Kalaupun ada tuh sangat terbatas lah gitu kan. Dia juga jarang sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan yang panjang atau detail atau jelas gitu. Jarang ya, karena menyusun kalimatnya aja dia sulit sekali. Sehingga seharusnya ketika Gibran tiba-tiba memaksakan diri bikin konten video di YouTube dengan durasi yang sangat-sangat minim sekali. Itu kan harusnya menjadi pertanyaan bagi banyak orang, ini sebenarnya ada apa gitu. Orang yang nggak suka baca, menurut pengakuan Gibran, orang yang ya minim literasi dan sebagainya, itu terus kemudian tiba-tiba bikin konten video di YouTube membahas soal isu-isu atau materi-materi yang berat. Harusnya kan ditanya gitu. Dari sisi pribadinya, Gibran nggak suka bicara seperti itu. Dia nggak suka bicara agak panjang, lebar seperti itu. Dia juga nggak suka baca buku, menurut pengakuannya. Jadi ketika dia muncul di YouTube, itu pasti karena satu dorongan atau keterpaksaan. Jadi kalau kita memang perhatikan Gibran sejak wali kota Solo atau bahkan sebelum jadi wali kota, kan memang dia kelihatan sekali tidak suka bicara panjang lebar. Tidak suka membahas soal materi-materi yang berat gitu. Bahas Naruto mungkin paham gitu kan. Jadi satu-satunya Gibran tampil berbicara agak panjang itu hanya di panggung debat Cawapres kemarin. Sisanya itu nggak ada. Jangankan debat, jangankan diskusi, jawab wartawan aja loh. Satu kalimat cuman. Itu pun kalimat pendek. Ya, jadi kalau Gibran kemarin lancar di acara debat Cawapres itu karena ngafalin. Itu ibarat kita masuk ke dalam ruang ujian nasional, tiba-tiba lancar gitu kan. Habis itu ya lupa. Ya, jadi kembali lagi kepada Gibran yang bikin konten di YouTube, itu seharusnya menjadi tanda tanya. Kenapa kemudian tiba-tiba rajin sekali? Ini kayak ada sesuatu yang tidak dijelaskan kepada kita semua gitu. Karena terjadi perubahan yang sangat drastis. Dari sisi kesukaan itu bukan kesukaan Gibran. Dari sisi gaya itu juga bukan gayanya Gibran. Terus kemudian dia juga tidak punya kemampuan sebenarnya untuk bicara materi-materi berat seperti itu yang menyangkut soal kenegaraan atau konsep, ide dan gagasan dan sebagainya. Bukan levelnya dia gitu. Seharusnya gayanya Gibran itu ya mirip Pak Jokowi, belusukan, ketemu rakyat itu. Tapi kalau bicara soal ide, gagasan di YouTube dengan konten yang penuh dengan editan, itu sama sekali bukan dia. Sehingga saya curiga itu ada semacam dorongan atau situasi tertentu di sana, di Jakarta, yang kemudian membuat dia harus berpikir dan mencari jalan keluar atau solusi dari situasi tersebut. Dan muncullah YouTube sebagai saluran untuk kemudian mempromosikan atau membuat dia masih tetap dibicarakan di media sampai hari ini. Karena
ini adalah perubahan yang sangat drastis sekali. Dari awal Gibran dilantik, kalau kita ingat, itu kan langsung belusukan, langsung tinjau sana, tinjau sini, makan gratis, susu, sembako, dan sebagainya. Dari yang awalnya dia selalu bilang kita akan belanja masalah. Ketika belusukan dia bilang ya kita lagi belanja masalah. Sekarang terjadi perubahan, dia tiba-tiba belanja like di YouTube. Ya karena dislike-nya kebanyakan gitu kan. Jadi yang like cuma 2.000 awalnya gitu ya, yang dislike 70.000. Jadi maka kemudian dia belanja like. Ini kan drastis sekali gitu. Dari belanja masalah ketemu dengan rakyat, ini belanja like ke YouTube. Awalnya terus terang saya pikir itu ya wajar lah di era sekarang itu rasanya semua orang harus punya YouTube, dan mungkin juga ada kekhawatiran dari persaingan yang sangat keras sekali ditunjukkan oleh Deddy Mulyadi di Jawa Barat, apalagi Deddy Mulyadi ini adalah kader partai Gerindra gitu, penguasa hari ini. Dan Deddy Mulyadi seperti tak terbendung hari ini gitu ya. Dia belusukan, dia kontennya luar biasa di YouTube, sangat tak tertandingi. Jadi Gibran coba mungkin untuk masuk ke YouTube juga gitu ya. Tapi setelah saya baca lagi, saya lihat lagi, dan kemudian coba renungkan dalam beberapa hari terakhir ini, ternyata memang secara data frekuensi aktivitas Gibran itu menurun, semakin turun gitu ya. Kalau dari awal pertama kali dilantik Oktober, wah hebat gitu ya. November gencar sekali dia kemana-mana tuh, bagi susu, kunjungan ke sana, lihat proyek MRT, banyak lah dia kunjungi semua sama Gibran gitu, seolah-olah dia berkuasa penuh. Tapi belakangan, kalau kita ingat-ingat, memang udah jarang sekali beritanya Gibran muncul lagi belusukan atau lagi bagi susu atau meninjau makan siang gratis. udah nyaris nggak ada. Ini kalian sadar atau enggak? Jadi setelah saya baca datanya, setelah saya cek, menurut data-data yang saya dapatkan, memang ada penurunan yang sangat tajam setelah bulan November. Jadi Gibran itu gencar sekali belusukan pada Oktober setelah dia dilantik 20, kemudian sampai November itu akhir dia luar biasa menguasai panggung berita di media. Tapi bulan Desember itu kemudian tiba-tiba terjadi penurunan yang sangat-sangat drastis. Desember itu hanya ada satu kegiatan Gibran, yakni belusukan ke pasar Minggu. Jadi yang sebelumnya di bulan November itu seminggu kadang 2 kali dia turun ke bawah, terus kemudian ketemu dengan rakyat dan ada muncul pemberitaannya. Di bulan Desember dia hanya sekali turun, dia hanya sekali belusukan. Dari yang sebelumnya seminggu lebih dari sekali kadang-kadang, itu kemudian dalam 1 bulan cuma sekali. Inilah yang kemudian patut dipertanyakan. Sementara bagi-bagi susu dan mengecek program makan siang gratis di bulan Desember itu nggak ada. Padahal di bulan November tiap minggu. Jadi ini silakan kita bandingkan nanti dengan data kalau kalian mau ngecek. Tapi ini dari data yang saya dapatkan. Lalu bulan Januari ini mulai ada satu kegiatan belusukan gitu ya. Ada satu kegiatan belusukan tapi tidak ada pengecekan makan siang gratis dan bagi-bagi susu lagi. Bulan Februari ada ninjau makan siang gratis 1 kali. Tapi ninjau proyek juga sekalian di Samarinda kalau nggak salah dari data yang saya dapatkan. Jadi aktivitas Gibran setelah bulan November, Desember, Januari, Februari itu memang drop fatal sekali. Dan yang menarik, yang paling menarik menurut saya adalah di bulan Maret. Jadi bulan Maret itu Gibran lagi belusukan, dia seperti biasa turun ke bawah, bertemu dengan masyarakat di Bekasi kalau nggak salah karena ada banjir waktu itu. Dan kemudian Gibran ini diomelin sama mama. Wah, viral sekali videonya waktu itu. Gibran tuh kayak nggak ada harga dirinya lah, dia diomelin sama mama. Dan kalau ada mama yang lagi duduk di bawah, itu Gibran nggak digubris gitu. Mamanya tetap ngobrol aja. Mau ada wapres, terserah lah gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Sampai kemudian keesokan harinya, itu Presiden Prabowo mengunjungi lokasi daerah yang sama yang terkena banjir. Dan Presiden Prabowo datang banjir-banjiran ke sana sambil menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan. Dia teleponin lah pejabat-pejabat sekitar menyangkut soal makan bergizi gratis, soal banjir yang belum tertangani dan sebagainya. Presiden datang setelah Gibran keesokan harinya. Dan kenapa ini menjadi menarik gitu? Karena
untuk pertama kalinya rasanya ada Gibran datang ke suatu tempat, terus kemudian ditimpali oleh Presiden Prabowo keesokan harinya. Ya meskipun itu bisa saja dianggap sebagai sebuah peristiwa biasa karena memang banjirnya ada di sana. Tapi setelah peristiwa ini, Gibran memang sudah menjadi lebih berkurang lagi aksi belusukan atau kegiatannya. Belusukannya juga nggak ada, bagi susu dan makan siang gratisnya juga nggak ada di bulan Maret lalu. Jadi di bulan April ada satu kegiatan Gibran, ya, ada satu kegiatan. Tapi kegiatan ini dia lakukan di gedung Graha Sababwana, gedung yang milik keluarga Jokowi sendiri. Jadi dia bikin acara bagi-bagi sembako di gedungnya sendiri, bulan April tuh. Setelah itu nggak ada lagi. Jadi frekuensi Gibran muncul atau belusukan, bertemu dengan masyarakat, melakukan aktivitas atau kunjungan kerja sebagai wakil presiden, itu benar-benar habis di bulan April. Jadi terjadi penurunan yang sangat drastis setelah bulan November. Saya nggak tahu ini ada masalah apa. Dan di bulan April ada satu kegiatan, yaitu bagi-bagi sembako di gedungnya sendiri. Kalau dari data yang saya sampaikan ini menarik sekali, sehingga kebetulan setelah itu, setelah Gibran seperti berkurang frekuensi aktivitasnya bertemu dengan rakyat atau belusukan atau kunjungan kerja atau apapun itu, setelah dia sangat berkurang sekali, di pertengahan April dia tiba-tiba bikin konten YouTube. Sampai akhirnya dia bikin konten yang sebenarnya dia tidak suka di situ. Dia tidak enjoy berada di situ. Jadi kalau saya lihat kayaknya memang ada satu keterpaksaan, ada satu dorongan agar dia tetap bisa muncul dan tetap bisa dibicarakan, dan satu-satunya jalur yang bisa dia lakukan hanya YouTube. Karena kalau mengandalkan aksi belusukan atau kunjungan kerja seperti bulan November lalu, rasanya itu sangat sulit sekali dilakukan gitu ya. Kalau ngelihat dari data, karena dari data ada penurunan yang sangat drastis setelah bulan November atau bulan Desember itu turun drastis sekali, sampai kemudian April itu ada satu kegiatan yang nampak sangat sekali dipaksakan. Nah, dari data yang saya kumpulkan ini terlihat jelas aktivitas atau kegiatan frekuensi Gibran itu menurun, dan kemudian menimbulkan tanda tanya apakah ini memang sudah dibatasi. Atau kalau nggak dibatasi, mungkin memang sudah terbatas secara sistemik. Mungkin nggak ada yang membatasi, dipersilahkan, cuma nggak bisa aja. Gitu kan. Makanya kemudian Gibran jadi main YouTube atau aktif di YouTube. Karena sekarang tiap 3 hari upload. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian tiba-tiba menjadi terbatas gitu? Kenapa tiba-tiba Gibran beralih ke YouTube dari yang sebelumnya dia menempuh jalur yang sama seperti Pak Jokowi, yakni belusukan atau bertemu dengan rakyat atau bagi-bagi susu, bagi-bagi sembako yang sangat-sangat dipuji oleh Sujiwo Tejo, yang katanya itu lebih real dibandingkan bicara soal masalah ekonomi, isu sosial dan sebagainya. Gitu kan. Kenapa tiba-tiba ada perubahan yang sangat drastis sekali? Dan ada apa di bulan November? Kok setelah bulan itu aktivitas atau kegiatan frekuensi Gibran jadi sangat turun sekali? Kalau saya baca ada satu masalah, mungkin bagi orang lain nggak masalah gitu ya, tapi ini ada kaitannya juga dengan Hasan Nasbi. Di bulan November itu ada program namanya Lapor Mas Wapres. Waktu itu Presiden Prabowo lagi di luar negeri, seingat saya, dan aplikasi ini diluncurkan ketika Presiden tidak ada. Terjadi antrian yang cukup panjang, terjadi sambutan yang sangat luar biasa, foto-fotonya heboh sekali, sampai kemudian sekarang tidak terdengar lagi. Kenapa? Nggak tahu, mungkin dibatasi atau karena memang terbatas, dan selanjutnya saya nggak ngerti. Tapi di bulan November ada itu, dan kemudian menimbulkan pertanyaan, kenapa lapor Mas Wapres? Kenapa bukan lapor Presiden? Karena Presiden dan Wakil Presiden itu satu paket. Kalaupun ada ide, usulan, gagasan, lapor Presiden. Bahwa kemudian yang menangani atau melaksanakan adalah Wapres, tetap aja harusnya namanya adalah lapor Presiden, bukan lapor Mas Wapres. Ini menjadi satu kritikan dan sempat dibela sama Hasan Nasbi, kalau nggak salah waktu itu. Ya. Kalau nggak salah, coba kalian cek. Jadi, kalau kemudian kemarin tiba-tiba Hasan Nasbi juga mengundurkan diri di bulan April,
Kayaknya memang ada sesuatu di sana yang ya sebenarnya saya dengar, cuma kan saya nggak bisa menyampaikan isu-isu yang belum ada beritanya di media. Jadi saya coba kasih istilah-istilah atau kode-kodenya dulu gitu ya. Jadi nampaknya ada gejala atau masalah itu. Ada satu isu yang tidak terkoordinir dan kemudian Gibran dianggap seperti jalan sendiri dan tidak menghargai koordinasi tim yang ada di pemerintahan atau di istana. Ya makanya setelah itu dia menurun tuh frekuensinya, mungkin gitu ya. Kalau di bulan Maret soal Prabowo yang belusukan sehari setelah Gibran belusukan dan diomelin sama emak-emak, mungkin juga ada kaitannya, tapi lebih kecil kemungkinannya, karena yang paling drastis itu ya bulan Desember setelah munculnya lapor Mas Wapres. Sehingga pertanyaannya, apakah soal lapor Mas Wapres itu benar-benar menjadi masalah sampai kemudian muncul isu-isu atau situasi yang seperti ini. Karena ini semuanya pasti saling terkait dan nggak mungkin tiba-tiba. Gibran ketika muncul di YouTube pada bulan April, kebetulan juga usulan untuk memakzulkan atau mengganti Gibran juga muncul di bulan April, meskipun secara persiapan atau bahasanya itu sudah selesai di bulan Februari lalu. Jadi bayangkan gitu ya, ini seperti ada satu benang merah dan urutan yang sangat-sangat terkoordinir sekali, yang saling terkait satu sama lainnya. Jadi saya melihat ini ada masalah yang rumit sekali di sana gitu ya. Dan wajar kalau Hasan Nasbi harus mengundurkan diri karena memang sudah di luar batas atau kemampuan yang bisa dia lakukan kayaknya. Situasinya memang serumit itu, dan saya nggak tahu apakah Gibran itu dibatasi atau terbatas secara sistemik, tapi dari data-data yang ada itulah kenyataannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.